untuk khususnya prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer ini ternyata memang total pendaftarnya lumayan besar ya. Di tahun 2021 saja itu 1.630, yang diterima hanya 104. Yang daftar ulang Hmm, jadi persentase yang diterima hanya 6,38%. ya, Yang daftar ulang 5,52%. 2022 yang daftar 1.863, yang diterima cuma 95. Jadi ya. persentase 5,1%. Untuk yang daftar ulang 4,46%. 2023 itu persentase diterima 4,18%. Lalu 2024 persentase diterima hanya 4,68%. Jadi di bawah 10% Ya. di 4 tahun terakhir ini memang. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi keempat Februari 2025 dengan topik utama fenomena UT, siapkan IT dan dosen untuk 1 juta mahasiswa. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang memantau atau mengamati bahwa ada sejumlah program studi teknik informatika yang mencapai akreditasi unggul. Karena itu kami akan tampilkan, selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di majalah Kampus Indonesia edisi Maret 2025. Saat ini saya sudah dengan Profesor Dr. Neneng Siti Silvi Ambarwati, APT, mungkin ini apoteker MSc. Beliau adalah dekan Fakultas Teknik UNJ. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik Pak Bambang kabarnya. Ya, baik. Prof. Neneng Siti Silvi Ambarwati ini menyelesaikan S1 di ITB, S2 dan S3 di UI. Kemudian berkarir sebagai dosen di Fakultas Teknik UNJ, meraih guru besar bidang ilmu kosmetika bahan alam, dan saat ini menjabat sebagai dekan Fakultas Teknik UNJ. Nah, supaya lebih lengkap dan lebih jelas, walaupun singkat, mohon diceritakan perjalanan karir sampai saat ini, Prof. Oh Silakan, iya. Prof. Ya, terima kasih Pak Bambang atas kesempatannya. Baik, memang betul saya alumni dari ITB, Institut Teknologi Bandung, dari farmasi ya, jurusan Oh, farmasi farmasi. ya. Dan apotekernya pun saya juga mengambil dari ITB. Kemudian saya ambil S2 setelah, jadi ceritanya tuh keterima dulu menjadi PNS, waktu itu Ya, mendaftar PNS zamannya Pak SBY dan keterima di ya. UNJ, Universitas Negeri Jakarta, yang memang berubah dari IKIP Jakarta menjadi Universitas Negeri Jakarta, dan beberapa program studi non kependidikan mulai ada. Salah satunya home base saya dulunya adalah D3 Tata Rias, yang memang perlu Hmm, ilmu kosmetik. Ilmu kosmetik itu ya, ada di farmasi. Kemudian Tata Rias ini uniknya di UNJ ada di bawah Fakultas Teknik begitu. Fakultas hmm, Teknik. Dan sekarang D3 itu sudah upgrading menjadi D4 Kosmetik dan Perawatan Kecantikan. Jadi setelah saya lanjut S2 dan S3 di Universitas Indonesia, farmasi juga,
Eh, Kemudian saya fokus di kosmetik, khususnya di bahan alamnya, kosmetik dari bahan alam. Ya. Maka saya dikukuhkan guru besar itu di bidang kosmetika bahan alam atau natural kosmetik. Memang ini spesial banget karena di farmasi yang mengkhususkan diri ke kosmetik masih jarang begitu. Teman saya juga masih, ya, untuk sementara ini sepertinya belum ada begitu yang kosmetik untuk guru besarnya. Kemudian, jadi saya itu dulu disekolahkan S2, waktu itu masih bisa menggunakan ijazah apoteker itu menjadi dosen ya waktu tahun 2004 dan SK-nya 1 Januari 2005. Lalu saya disekolahkan oleh UNJ, dibiayai UNJ untuk S2-nya di UI. Kemudian setelah selesai tahun 2006 itu mulai, kemudian 2008 lulus, saya diminta menjadi ketua program studi dari tahun 2011 hingga 2015. Kemudian saya melanjutkan S3 2015 hingga 2018. Setelah itu saya diminta menjadi staf pengembang wakil rektor bidang akademik hingga kemarin karena diminta lagi untuk menjadi dekan begitu Pak ceritanya. Jadi mengakhiri di staf pengembang untuk menjadi dekan dan saya dilantik dekan juga belum lama di tahun 2024 akhir begitu Ya. Pak Bambang. Baik, Memang luar biasa. studinya cukup banyak di Fakultas Teknik ini, merupakan fakultas Ya. yang memiliki jumlah program studi terbanyak di UNJ. Ada 20 program studi kami. Ya. Baik, menarik sebenarnya bidang ibu ini kosmetika bahan alam. Iya. Karena saya kira tantangannya dan peluangnya cukup besar melihat persaingan dengan bahan-bahan yang dari impor. Iya. Tetapi mungkin nanti bisa disinggung, tapi tema kita ini adalah fokus mengenai teknik informatika Iya. yang sudah mencapai akreditasi unggul. Nanti Ibu juga bisa cerita, mungkin selain teknik informatika ada program studi lain juga yang sudah mencapai akreditasi unggul. Nah, bagaimana program-program studi ini mencapai akreditasi unggul, lah itu yang mungkin bisa menarik untuk diceritakan. Silakan, Prof. Ya, khususnya untuk program studi PTIK atau Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer di Universitas Negeri Jakarta ini telah meraih akreditasi unggul itu tanggal 13 Desember 2022 ya. Dan ini memang melibatkan berbagai langkah strategis dan faktor utama yang berkontribusi terhadap keberhasilan tersebut ya. Salah satu faktor utamanya pastinya visi kelembagaan dari PTIK itu sendiri yang sejak tahun 2010 itu berkomitmen untuk menjadi pusat pendidikan, penelitian, dan pelatihan unggulan di tingkat nasional dalam bidang pendidikan dan kejuruan teknik informatika dan komputer. Nah, selain itu PTIK juga memiliki sarana ya dan prasarana pembelajaran yang sangat memadai memang. Fakultas Teknik dilengkapi dengan laboratorium yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran praktikum di setiap program studi ya. Memang ini merupakan dukungan utama dalam penyelenggaraan pembelajaran dan pelayanan akademik maupun untuk bidang non-akademik juga untuk sivitas akademika. Lalu kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan dan industri juga pastinya menjadi faktor penting dalam pencapaian akreditasi unggul tadi. PTIK itu menjalin kerjasama untuk meningkatkan kualitas ya pendidikan dan penelitian. Nah, itu tadi dengan komitmen yang kuat memang ya terhadap visi dan misi kelembagaan tadi, dukungan Sarpras yang memadai serta kerjasama dengan berbagai pihak. Jadi PTIK UNJ berhasil meraih akreditasi unggul tadi, Pak. Telah terbit edisi digital dan cetak. Majalah Politik Indonesia edisi ke-6 Februari 2025.
membahas mengenai Hari Pers Nasional 2025, dinamika perjuangan media cetak hingga kondisi media siber di Indonesia. Untuk informasi dan berlangganan dapat menghubungi kontak yang ada di video. Iya, baik. Nah, mungkin bisa juga disebutkan prodi-prodi lain yang mencapai akreditasi unggul, karena setelah akreditasi unggul mungkin ada dampak-dampak atau Ya. manfaat setelah ada akreditasi unggul itu, Prof. Ya, ya memang PT IKA itu selain terakreditasi unggul juga terakreditasi internasional ya Pak ya, ASIIN. Jadi ada 5 program studi di bawah fakultas kami yang sudah terakreditasi ASIIN ya. Salah satunya adalah PT IKA. Dan memang dalam PT IKA ini mungkin sedikit menambahkan ya, ada pengembangan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Kemudian juga kita melihat lulusannya juga, Pak Bambang. Jadi lulusannya ini diharapkan kan menjadi, karena kependidikan, ini kan komputernya kependidikan, jadi menjadi tenaga pendidik yang unggul dan berdaya saing tinggi. Di samping memang fokus juga pada aspek teknis dan praktis di informatika maupun komputer. Jadi pengembangan perangkat lunak, jaringan komputer, dan juga sistem informasi. Jadi lulusannya umumnya itu bekerja sebagai profesional IT, teknik informatika itu ya, berbagai industri. Tapi penekanan khusus itu pada aspek pendidikan atau pedagogi. Ya, itu untuk PT IKA tadi ya. Dan memang untuk beberapa dampak yang sudah terlihat itu ya untuk kerjasama dengan industri, ya pastinya karena sudah unggul itu industri jadi percaya gitu ya Pak ya, percaya pada PT IKA UNJ ini, sehingga peluang kerjasamanya sangat luas. Jadi banyak perusahaan teknologi dan industri terkait yang tertarik untuk menjalin kemitraan, itu antara lain magang, lalu penelitian bersama, dan juga program pengembangan keterampilan. Ya, itu kemudian peluang penelitian itu berdampak juga. Jadi karena terakreditasi unggul, ini PT IKA UNJ sering dapat banyak peluang untuk mendapatkan dana penelitian dari berbagai sumber, baik nasional maupun internasional. Jadi ini membuat dosen maupun mahasiswa itu terlibat dalam proyek-proyek penelitian yang lebih besar dan berdampak luas. Selain juga memang karena terakreditasi ASIIN tadi, nah ini membuka peluang kolaborasi dengan universitas dari lembaga dari luar negeri begitu. Lalu karir lulusan juga akan pasti mempengaruhi juga ya, karena dengan akreditasi unggul kan pastinya lulusan juga punya daya saing yang lebih tinggi ya di pasar. Banyak perusahaan yang memilih lulusan dari prodi dengan akreditasi tinggi gitu. Selain juga pastinya mendapat pengakuan internasional gitu karena kami terakreditasi ASIIN tadi. Ya, secara keseluruhan memang pencapaian akreditasi unggul ini telah memberikan dampak yang signifikan menurut kami ya bagi PT IKA, kerjasama industri, peluang penelitian maupun prospek karir lulusan ya. Ya, itu setelah meraih akreditasi unggul juga ya punya beberapa target strategis untuk menjaga dan meningkatkan kualitas tentunya ya. Jadi ada beberapa target yang ingin dicapai dari prodi PT IKA ini khususnya, yaitu ada peningkatan kualitas pendidikan ya. Jadi kami punya komitmen meningkatkan kualitas pendidikan dengan terus memperbarui kurikulum, Pak. Jadi kurikulum itu memang revitalisasi kurikulum diadakan setiap tahun gitu ya, karena ini kan terkait dengan IT ya dan teknologi terkini. Jadi jangan sampai tertinggal. Ini termasuk pengembangan mata kuliah baru yang relevan gitu ya, dengan kebutuhan industri dan peningkatan metode pembelajaran yang lebih inovatif. Lalu juga kerjasama dengan industri, karena beberapa perusahaan teknologi dan industri ini memberikan pengalaman praktis ya kepada mahasiswa kami melalui program magang. Jadi mereka perlu terjun langsung juga di industri dalam
1 semester magang di industri ya. Lalu penelitian bersama serta pelatihan keterampilan. Kemudian juga peningkatan kualitas penelitian ya, karena dengan dosen mahasiswa terlibat dalam penelitian, tentunya ini juga akan memperoleh dana ya dalam melaksanakan penelitian baik dari nasional maupun internasional. Ya, dan itu tak pastinya juga akan berpengaruh pada publikasi terutama ke jurnal-jurnal yang bereputasi begitu. Kemudian juga sarana sarpras kami terus berusaha memperbarui fasilitas pembelajaran karena ini komputer juga kan terus berubah ya Pak. HP, komputer begitu ya, termasuk laboratorium dan perangkat teknologi untuk mendukung kegiatan akademik dan penelitian, dan juga pastinya peningkatan kualitas lulusan karena kita harus memastikan bahwa lulusan punya kompetensi yang sesuai ya dengan kebutuhan industri yang ada, mampu bersaing di pasar kerja global ya, termasuk pengembangan soft skill, kemampuan komunikasi, bekerja dalam tim, dan juga punya jiwa entrepreneur. Itu makanya di kami ada mata kuliah wajib di fakultas kami, namanya mata kuliah Technopreneurship. Itu harus kami kembangkan supaya mahasiswa itu tidak hanya mencari kerja, tapi mereka juga bisa membuka wirausaha itu. Itu kalau di perikuan ya, itu masuknya di IKU Ya, 1 ya, ya, begitu. ya. Baik. Eh, Ibu tadi mengatakan bahwa programnya adalah program pendidikan teknik informatika dan komputer Iya, dan diprioritaskan untuk menjadi pendidik, menjadi guru, iya, kira-kira semacam itu. iya. Tapi kan program ini sangat menarik sehingga industri juga tertarik. Nah, apakah tidak terjadi tarik-menarik para lulusan itu antara apakah milih jadi guru atau mau bekerja di industri? Iya, Kalau dari fasilitas pasti mereka lebih tertarik di industri. iya, Nah, prakteknya seperti apa, Prof? Apakah masih banyak yang pengen jadi guru atau pindah ke industri? iya. Itu kan apa ya, bawaan setiap orang itu punya cita-cita ya Pak ya. Ya, Saya tidak menampik itu ya. Jadi kalau memang seseorang itu ingin menjadi guru, ada saja yang jadi guru itu Pak. Menjadi ya, guru di SMK karena SMK juga perlu, butuh. hmm, Dan ya, mungkin ya mereka dari lulusan itu yang menjadi guru itu ada beberapa tidak hanya menjadi guru. Jadi maksudnya dia punya sampingan begitu. ya, Jadi ya, ya. guru Oh, PNS kalau di DKI kan lumayan ya guru PNS-nya DKI itu. Nah, ternyata di malam harinya dia punya sampingan ya programmer KAP oh, gitu. Itu besar juga ya, gitu. ya, Saya lihat sendiri di sini ada juga yang ini contoh saja ya Pak ya, dosen saya ya, ada yang mantan pegawai industri terkemuka gitu. Saya tanya, Bapak ya, kok ingin jadi dosen gitu? Kan gajinya kecil gitu ya, kan baru masuk gitu. Tapi dia memang pengen jadi dosen sama halnya seperti guru itu kalau menurut saya Pak ya. Bambang. Ya, jadi Iya, memang baik. Iya, memang idealisme seperti itu. Nah, iya, mungkin yang ingin saya tanyakan adalah fakta. Artinya realitanya itu seperti apa, Kak? Karena lulusan ini pasti dipantau kan. ya. Sebagian besar atau persentasenya seperti apa yang menjadi guru dan yang keluar dari profesi guru. Oh iya, kalau untuk lulusannya memang lebih besar di ini ya, lebih banyak. Kalau persentase ya, tapi nggak terlalu berbeda signifikan ya. Maksudnya eh, lebih banyak di industri ya untuk Oh, menjadi guru karena memang guru SMK ya, sebentar ini ada data sebentar. Ya untuk guru SMK itu kan terbatas ya Pak. ya, Ya, tapi kadangkala juga ada yang di sekolah umum, maksudnya bukan kejuruan. oh, Ya, karena ya, komputer kan juga digunakan ya di ya, sekolah seperti SMA, SMP gitu ya. Ada juga, tapi ya ketertarikan terkait dengan finansial ya, tetap saja ada ya. lebih banyak. Yang idealis itu lebih sedikit, intinya itu, Pak. Ya baik. Terima kasih. Nah, eh, pekerjaan terbuka, kemudian
kerjasama ketika masih magang dan sebagainya juga sangat besar. Nah, berarti ini rata-rata terjadi di banyak tempat, itu minat untuk kuliah di prodi ini sangat besar. Nah, mungkin bisa diceritakan untuk UNJ ini seperti apa? Apakah Iya, termasuk yang banyak peminat atau prosentase yang diterima dan yang mendaftar itu sangat iya, jauh gitu? ya baik. Ya, Eh, silakan, Bro. dari data tadi saya mintakan di admisi ya, di admisi UNJ untuk khususnya prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer ini ternyata memang total pendaftarnya lumayan besar ya. Di tahun 2021 saja itu 1.630, yang diterima hanya 104. Yang daftar ulang Hmm, jadi persentase yang diterima hanya 6,38%. ya, Yang daftar ulang 5,52%. 2022 yang daftar 1.863, yang diterima cuma 95. Jadi ya, persentase 5,1%. Untuk yang daftar ulang 4,46%. 2023 itu persentase diterima 4,18%. Lalu 2024 persentase diterima hanya 4,68%. Jadi di bawah 10% ya, di 4 tahun terakhir ini memang. Jadi apa ya? eh, Beberapa tahun ini menunjukkan tren yang naik. Memang ada kenaikan ya, sekitar 2% per tahun. Em, Sangat tinggi ya dilihat dari keketatan tadi. Bahkan di UNJ termasuk 10 besar prodi yang diminati. Dengan ya, peminat mencapai ya itu tadi ya ya. 1.671 itu tahun 2023, dan hanya menerimanya sedikit ya tadi, 65. 4,78%. Ya memang sangat ketat itu, Pak. Ya. Telah terbit Majalah Kesehatan Indonesia edisi pertama Februari 2025. Kontroversi BPJS dan PPDS serta tantangan dalam mencari model terbaik layanan kesehatan di Indonesia. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silakan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Di samping secara umum memang prodi ini banyak menarik minat, apakah ada pendekatan-pendekatan atau program-program khusus di prodi ini sehingga menambah mereka yang ingin belajar di situ, Bro? Karena kami memang sering mengadakan ini ya. Seperti baru kemarin itu mengadakan seperti acara pameran pendidikan. Jadi mengundang Ya, SMK, SMA. Kemudian di situ mereka bisa banyak bertanya begitu ya terkait dengan program studi yang ada di kami. Nah, itu merupakan salah satu juga cara untuk mendapatkan jumlah mahasiswa sebanyak-banyaknya. Karena memang ya di Jakarta ini kan untuk sekolah yang bisa murah ya mendapatkan ya, bantuan beasiswa ya itu kan ya UNJ lah, kalau di swasta kan tidak bisa ya. Di UI ya, lebih mahal lagi. Jadi di kami kan ya masih ada lah yang dapat bantuan, seperti halnya dengan universitas negeri yang lain itu masih ada yang membayar 500.000 karena dapat bantuan itu tadi beasiswa ya, bidik misi dan itu ya KIPKA. ya. Baik, Prof. Nah, kalau melihat minatnya yang begitu besar, apakah tidak ada kebijakan untuk menambah Iya, kapasitas iya, atau daya iya. tampung? Ya, jadi tentunya untuk menambah daya tampung kami harus menambah sumber daya manusianya, jumlah dosennya ya Pak ya. Hmm, Kemarin kami sudah mengajukan, jadi tahun 2024 itu sudah tambah dua dosen. Dan tahun ini kemarin masih proses tapi belum pengumuman, itu lima, lima dosen baru. Ya, tapi ini belum batas akhir masa sanggah belum selesai, jadi kami belum bisa memastikan dapat 5 atau
kurang dari itu begitu. Nah, nanti kalau mereka sudah masuk otomatis daya tampung bisa dinaikkan karena perbandingan dari jumlah dosen dengan mahasiswa itu akan mempengaruhi akreditasi kami. Kami tidak bisa sesukanya menambah Ya. mahasiswa begitu. Walaupun sekarang UNJ sudah PTNBH, PT. tidak bisa, apakah masih ada kontrol dari kementerian? Kalau saya bukan masalah ada atau tidak adanya kontrol ya, tapi lebih ke untuk kualitas itu pastinya kan tidak boleh sembarangan juga, Eh, Pak ya. Maksudnya supaya kita ya, bisa menjaga kualitas tadi dalam proses pembelajaran. Kemudian jumlah ya, sarplasnya juga begitu ya, karena kan ini ya, tidak terlepas dari adanya komputer ya. Walaupun anak sekarang sudah mulai bawa laptop juga, tapi kan kami harus menyediakan komputer ya di ya, kelas, di laboratorium begitu. ya. Baik, terakhir Prof. Eh, Mungkin ini agak umum, tidak hanya dengan teknik informatika. Sebagai dekan, apa saja yang masih ingin dicapai selama masa jabatan ini? Sebenarnya cukup banyak ini PR-nya, Pak. Karena Ya, memang ya secara ideal kan memang kita pertama ya, tadi di fakultas kami sendiri belum semua unggul, Pak. Itu PR besar buat kami. Kami harus berusaha berjuang untuk mengunggulkan semua, walaupun beberapa selain yang unggul itu ada yang A, tapi A itu kan kalau A itu belum pasti unggul. Kalau unggul itu pasti A kan gitu. Itu kan oh, kriteria saja. Apa? ya, eh, jadi beda eh, penilaiannya saja ada perubahan kan sekarang. Jadi sekarang ada unggul, tapi ada yang A itu karena belum reakreditasi kembali. Jadi eh, itu menjadi PR besar karena saya harus mengunggulkan 100% lah dari program studi yang ada di sini. Kemudian juga kami sedang berjuang juga terkait dengan penjaminan mutu. Kemudian juga mutu ini pastinya dalam berbagai hal, termasuk kualitas dalam RBZI ya, zona integritas juga. Ini sedang kami godok bagaimana supaya kami bisa dapatkan sertifikat ZI, zona integritas itu ya, sertifikat integritas fakultas. Kemudian juga daya saing fakultas di tingkat nasional dan internasional karena kebetulan yang mendapatkan akreditasi internasional kami baru 5 begitu dari 20 itu juga mendorong kami untuk bagaimana kami bisa meningkatkan semuanya bisa terakreditasi internasional lalu juga dalam pemeringkatan ya pemeringkatan baik itu THI, QS kemudian juga apa mengembangkan program internasionalisasi, makanya kami juga berusaha terus bekerja sama, siapa tahu bisa melakukan double degree, lalu kemudian juga hmm, student mobility, jadi pertukaran mahasiswa keluar begitu ya. Kalau dulu kan masih ada MBKM yang ada bantuan dari kementerian, kami tidak tahu ini apakah tahun ya, ini jalan lagi atau tidak. Kalau tidak, berarti kami harus memikirkan biayanya ya, karena kalau jam ya, yang waktu itu kan ada gitu. Kemudian juga belum semua dosen itu tergerak untuk publikasi internasional, ya, belum 100% itu juga PR juga. Bagaimana kami bisa mendorong supaya mereka juga pangkatnya cepat naik, jadi prosentase guru besar serta lektor kepala itu dominan gitu, Pak. Itu juga PR terkait SDM ya, karena kualifikasi, kompetensi ya, lalu prestasi mahasiswa, banyak sekali Pak PR-nya. Lalu baik. ya, ya, itu fasilitas juga kami berusaha supaya bisa memenuhi dengan fasilitas se ya optimal mungkin lah. Jadi kalau memang prodinya itu perlu sarana apa ya itu harus ada gitu kan. Bagaimana caranya? Mungkin bisa mengajukan hibah atau yang lain begitu. Jadi pengennya sih berstandar internasional dan kami pun sedang menggodok juga terkait dengan TEFA yang mungkin adanya di SMK-SMK tapi karena kami ada apa
pendidikan teknologi kejuruan gitu ya. Jadi kami sedang menggodok teaching factory ya, TEFA. Teaching factory itu supaya ada proses produksi yang sesuai dengan yang ada di industri begitu, Pak. Itu beberapa hal ya tentang di luar dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dosen, yaitu mengajar, penelitian, dan juga P2M. Kami juga harus publikasi serta paten. Itu, Pak. Cukup banyak. Baik, terima kasih sekali Profesor Dr. Neneng Siti Silvi Ambarwati, Apoteker MSc, Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih penjelasannya, mudah-mudahan ini menambah wawasan kita semua, dan mungkin ada yang secara khusus berminat untuk kuliah di Fakultas Teknik UNJ. Sekali lagi terima kasih, Prof. Iya, sama-sama. Sukses selalu. Terima kasih juga Ya, kesempatannya. baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi kedua Februari 2025. Generasi milenial mulai mendominasi pasar saham. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video